Bismillahirrahmanirrahim. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Terbuka berkah dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Ketapang, yang terhormat Bupati Ketapang yang diwakili oleh asisten 3, yang terhormat staf ahli Bupati Ketapang dan para asisten Sekda Kabupaten Ketapang, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Ketapang, yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang, yang kami hormati para kepala DPD Kabupaten Ketapang, yang kami hormati sekaligus yang kami muliakan wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Juma'i Makmur, dan yang terhormat para alim ulama, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati para kabak, para pejabat fungsional dan struktural, para staf ASN maupun non ASN di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menghadiri undangan buka puasa bersama di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara buka bersama ini, untuk pertama-tama mari kita dengarkan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim. Kepada Bapak Enterdiadi SSMSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang hormati Kepala Kiai Haji Juma'i Makmur dan yang hormati Forkopimda Kabupaten Ketapang yang hadir bersama kita di sini, mewakili Pak Bupati Ketapang, yang hormati asisten 3, yang hormati para staf ahli Bupati Ketapang, yang hormati para kepala OPD di pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, yang hormati para pengasuh pondok pesantren yang hadir bersama-sama kita pada hari ini, dan tentunya seluruh sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang beserta staf dan jajaran yang ada di ruangan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmatnya, berkatnya, nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi pada acara buka puasa bersama yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang ini. Tentu dengan waktu yang sedikit singkat ini saya tidak perlu berpanjang lebar, dan itu kita berharap nanti kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan Pak Kiai kita, Kiai Haji Juma'i Makmur, dan kami mewakili
DPRD Kabupaten Tapang hanya mengucapkan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga silaturahmi kita kali ini dan menyampaikan bisa menambah, bisa menyambung silaturahmi kita di hari-hari yang akan datang. Dan kami berharap tentunya kegiatan ini tentu menjadi kegiatan-kegiatan di masa-masa yang akan datang. Karena saya berakhir menjadi ketua DPRD kurang lebih di bulan 9 September nanti. Sehingga tentu saya berharap bagi kawan-kawan DPRD yang akan terpilih maupun pimpinan DPRD nanti tentu akan bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini di masa-masa yang akan datang. Nah, alhamdulillah semenjak saya menjabat sebagai ketua DPRD, kegiatan-kegiatan buka puasa bersama safari Ramadan kita laksanakan di masa jabatan saya kurang lebih 5 tahun di DPRD ini. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tapang. Dan selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan. Baik, maaf, terima kasih. Selanjutnya sekaligus kita memberikan santunan kepada anak yatim oleh Ketua DPRD yang mungkin didampingi Bapak Asisten 3, Bapak Depi Halinda, SSDP. Kepada perwakilan Hidayatul Rahman Desa Kalingilang, kemudian Hidayatullah Kelurahan Sampir, dan yang terakhir perwakilan Nurul Iman Kelurahan Sukaja. Kepada yang mewakili dimohon untuk sedianya untuk maju ke depan. Hidayatullah, kemudian Nurul Iman, perwakilan dari Nurul Iman. Diminta kalau saya dimain mewakili. Gila, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tapang. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Ustaz Jemaah Makmur. Kepada beliau waktu disilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil mu'min wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD
Komisi Ketapang, dan seluruh anggota DPRD Komisi Ketapang, yang juga kita hormati Bapak Bupati Komisi Ketapang yang diwakili oleh Bapak Asisten, dan juga yang kita hormati anggota Forkopimda Kabupaten Ketapang. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga para undangan sekalian, termasuk pondok pesantren dan juga para anak-anak yatim dan juga kaum duafa yang hadir di ruangan ini. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-22 ini kita dapat bersilaturahmi di ruangan gedung rakyat ini, gedung perwakilan rakyat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam mudah-mudahan tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran perjuangan beliau lah kita menikmati puasa, menikmati Ramadan, menikmati berbagai ibadah baik yang mahdoh maupun ghairi mahdoh. Itu karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepantasnya kita memuji beliau, berterima kasih juga kepada beliau, menyebut-nyebut nama beliau, dan itu memang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada sang Rasul dan berikan salam kesempurnaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Ada sedikit waktu 7 menit, mudah-mudahan selesai. Insyaallah hadirin yang mulia, di dalam Al-Quran ada prinsip keseimbangan yang diajarkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam keseharian kita. Yang pertama, di dalam surat Al-Imran 191 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang maksudnya atau maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. La ayatil liulil albab, itu tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Bumi ini berputar, tidak berputar sendiri, ada yang menggerakkannya. Lereng berputar, tidak berputar sendiri, ada yang memutarnya. Gasing juga berputar, tidak berputar sendiri, ada yang memutarnya. Dan besarnya bumi ini tidak berputar sendiri, ada yang maha dahsyat yang mengendalikannya. Dan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Inna fi khalqis samawati wal ardh, Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam, malam dan siang, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Dan itu tidak lain la ayatil liulil albab, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berakal adalah orang yang zikir, yang ingat kepada Allah. Qiyam, ketika dia berdiri,
wa qu'udan ketika dia duduk seperti saat ini, wa 'ala junubihim ketika dia berbaring malam nanti atau saat dia sakit. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hatinya berzikir di saat berdiri, hatinya berzikir di saat duduk, hatinya berzikir di saat berbaring, tetapi pikirannya tetap wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan betapa dahsyatnya Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga menghasilkan kesimpulan, ma khalaqta hadza batila, tidak satu pun ciptaanmu yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Akhirnya dia memuji Allah Maha Suci dari kekurangan, dan dia minta perlindungan, semoga selamat dari sentuhan api neraka. Amin Allahumma amin. Dari ayat ini Allah mengajarkan, Al-Quran mengajarkan seimbangkan antara berfikir dan berzikir. Kalau kita bisa menseimbangkan antara berfikir dan berzikir, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak, kita hanya mengasah fikir, mengasah otak, tapi lengah dalam berzikir, inilah banyak orang pintar tapi belum bisa benar. Karena otaknya selalu diasah, tapi hatinya lengah. Maka yang seimbang adalah kita mesti menyeimbangkan antara fikir kita dan zikir kita. Otak silakan berpikir bagaimana memajukan sebuah bisnis, sebuah usaha dan sebagainya, tapi jangan lupa Allah tepat menggantungkan segala harapan, tepat mengembalikan segala kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang bisa menyeimbangkan antara fikir dan zikir adalah orang yang selamat. Dia tidak akan berani untuk korupsi karena hatinya menolak. Apalagi telah dilatih untuk puasa 30 hari, dia merasa diawasi Allah, maka puasa melahirkan khasyatullah, hati yang takut. Kita tidak berani makan di siang hari, minum di siang hari, berhubungan siang hari, bukan karena siapa? Karena Allah merasa mengawasi kita. Walaupun tidak ada orang melihat, tak berani kita makan, minum, membatalkan puasa karena takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang mesti dibawa, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan ada di bulan-bulan yang lain. Amin. Maka puasa yang berhasil, dia akan menghasilkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Dan tujuan puasa tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Lahir dari ibadah puasa sebulan ini melahirkan orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau semua kita merasa takut, kita akan tidak melanggar apa yang dilarang Allah, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya menyeimbangkan antara zikir dan fikir. Kita boleh bergelar apa saja, tapi jangan lupa hati kita isi, jangan lupakan Allah. Bisa zikir dengan lisan la ilaha illallah, bisa zikir dengan hati Allah 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 tidak putus, bisa zikir dengan napas hu. Itulah keluar masuk napas, masuk Allah, keluar hu. Dan sempatkan mengucapkan la ilaha illallah di ba'da sholat atau kapan saja. Tapi tidak bisa di tempat umum, ucapkan di hati Allah Allah Allah, atau di dalam keluar masuk napas hu. Jadi tidak ada kesempatan lupa kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apakah dia berdiri menjadi guru, menjadi dosen, menjadi satpam, menjadi petugas bank, atau apa saja, di saat dia berdiri dia tetap ingat kepada Allah. Atau dia duduk di kursi yang empuk, mungkin di anggota dewan atau pejabat mana saja, yang kerjanya duduk, tetap juga ingat kepada Allah. Atau di berbaring karena sakit, atau baring istirahat di rumah atau di mana saja, tetap juga dia ingat Allah. Inilah orang yang cerdas. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Amin Allahumma amin. Semoga kita selamat dari sentuhan api neraka, berkah kita puasa. Amin.
Yang kedua, seimbang mencari dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah bekal pulang ke akhirat. Ini bukan kampung kita, ini bukan tempat tinggal kita, ini tempat yang akan kita tinggalkan. Beliau sudah pamitan, ya, tapi insya Allah kita doakan mudah-mudahan dapat berkah dan jabatan beliau mungkin lebih naik lagi, amin. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari bekal pulang untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, hanya jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi utamakan akhirat. Boleh kita menjabat apa saja, tapi bawa ke akhirat. Boleh kita punya jabatan, jadikan jabatan itu untuk kepentingan akhirat. Boleh kita punya harta, jadikan harta itu untuk bekal pulang ke akhirat. Sebahagian saja untuk keluarga, sebahagian kita bawa pulang dengan infakkan di jalan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang menginfakkan di jalan Allah pasti diganti dunia apalagi akhirat. Tidak ada yang sia-sia orang yang bersedekah. Apalagi ini bulan Ramadan, banyak-banyak infak dan sedekah. Kasihan orang-orang dan orang-orang yu'afa, banyak di kampung-kampung. Saya kemarin di Tanjung Pura mengumpulkan 100 lebih orang janda, ditambah anak yatim, ditambah desamanya. Kurang bantuan kami, masih kebutuhan saya 10 paket lagi. Saya bawa 100 paket, 5 kilo, ya dari 100 500 kilo. Ya, sedikit kemampuan kami dari pondok untuk membantu. Banyak kalau kita mau mesusur, dan mesti kita tahu, tidak perlu kita beritahu. Apalagi kita orang-orang yang diberi jabatan, mesti kita tahu apa keperluan masyarakat. Tidak perlu masyarakat meminta, belum meminta mesti kita tahu ini keperluan mereka, ini keperluan mereka. Itu pemimpin yang bijak. Dan insya Allah kita akan dituntut di akhirat nanti. Amin warahmatullahi wabarakatuh. Umat dengan berkata, kalau satu saja umatku kelaparan, akulah yang akan dituntut, yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka umat orang keliling malam-malam mencari mana umatnya ya miskin yang tidak ada generasi untuk binasa. Mudah-mudahan ada pemimpin seperti ini. Amin. Seimbangkan mencari bekal pulang ke akhirat. Bawa kendaraan kita menuju akhirat, bawa ke masjid. Bawa jabatan kita untuk ke akhirat, permudah segala urusan ibadah dan umat. Bawa harta kita ke akhirat, sedekahkan di jalan Allah. Insya Allah kita akan bahagia. Dan apa yang kau sedekahkan hakikatnya, engkau sedang membangun rumah abadi di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat. Yang ketiga adalah seimbangkan antara hubungan manusia dan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Allah berfirman, wa duribat alaihim dhillatu aina masuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min nas. Akan ditimpa kehinaan mereka yang tidak baik kepada Allah maupun tidak baik kepada manusia, kecuali yang tidak hina mereka yang menyambung hubungan baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Insya Allah dua-duanya dibangun. Sholat hubungan baik kepada manusia, kepada Allah. Puasa Allah dan manusia. Zakat manusia. Maka ketiga-tiga rukun ini jangan ditinggal. Sholat secara pribadi hubungan kita kepada Allah. Puasa dua-duanya. Kita membangun diri kita tetap merasa dewasa Allah dan merasakan lapar sehingga terbangun empati untuk perhatian kepada sesama manusia. Insya Allah tadi kasih yang disampaikan oleh Ketua DPR ini hanya teladan, silakan diteruskan, dicontohkan di mana saja. Masih banyak anak yatim yang belum terundang. Nah ini tanggung jawab kita bersama. Lihat tetangga kiri dan kanan, jangan kita dicap menjadi pendusta agama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sholat, puasa dan sebagainya, tapi tidak peduli kepada anak yatim, kita dikatakan pendusta oleh Allah. Sia-sia ibadah kita kalau kita tidak peduli kepada anak yatim. Tadi beliau sudah mencontohkan, tinggal kita mengikuti di mana kita berada. Yang terakhir, seimbang antara doa dan ikhtiar. Inilah ajaran dari agama kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa, suatu kaum sehingga mereka berusaha mengubah dirinya sendiri.
Insya Allah dengan puasa kita berusaha untuk mengubah pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan kita mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan tutup dengan doa. Jangan lupa di bulan puasa, doa menjelang buka, doa menjelang sahur, doa setelah sholat subuh. Di tiga tempat ini sangat mustajab doa, termasuk saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf mungkin yang kami sampaikan tentu banyak kesalahan, hilapan. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah Ramadan kita terima Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa betul-betul kemudian menegakkan malamnya ibadah imanan, yakin kepada Allah, wahtisaban, semata-mata mencari ridha Allah, ghufira lahu, maka dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari raya nanti kita seperti bayi yang baru lahir, dan kita akan mencapai puncak kemenangan dan kebahagiaan. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ustaz Umar Mahmud. Setelah lagi kita akan memasuki azan maghrib. Untuk itu kami selaku panitia yang bertugas mohon undur diri. Kalau ada jarum yang patah, jangan patahkan jarum yang lain. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan ceritakan ke orang lain. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara yang asyhadu an la ilaha illallah wa as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min syarri ma. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi
وبركة في رزقه وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزلنا منزلا بركة وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلنا منزلا بركة وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلنا منزلا بركة وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika astartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على